Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Imam Hanafi. Saya berkuliah di IKMI Rizkina Institut Komputer Manajemen Informatika Rizkina Cikarang dengan NIM 14012723. Saat ini saya juga bekerja di salah satu perusahaan swasta sambil berkuliah juga di IKMI Rizkina dengan jurusan Teknik Komputer. Sebelum beralih ke materi yang lebih lanjut lagi, saya ingin menjelaskan profil dari kampus saya IKMI Rizkina. IKMI Rizkina ialah sebuah kampus pendidikan tinggi yang memiliki dua jurusan, yaitu Teknik Komputer dan Teknik Komputer Akuntansi yang berdomisili di Cikarang. IKMI Rizkina juga memiliki sertifikat-sertifikat yang menunjang untuk bekal kita. Nanti salah satunya adalah sertifikasi dari Microsoft untuk Microsoft Office yang langsung disertifikasi secara online oleh Microsoft dari Amerika. IKMI Rizkina juga memiliki dua sistem perkuliahan, yaitu kelas reguler dan kelas eksekutif. Untuk kelas reguler sendiri, perkuliahan dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis perkuliahannya. Juga fleksibel, ada kelas pagi dan juga kelas malam. Untuk kelas pagi sendiri dimulai dari pukul 08.30 sampai dengan 11.30. Sedangkan untuk kelas malam dimulai dari pukul 18.30 sampai 21.30. Dengan asumsi jika semisal kita bekerja pada pagi hari, kita bisa masuk di malam harinya, dan atau jika kita masuk di pagi hari, kita bisa masuk di malam harinya. Kelas eksekutif dimulai dari hari Sabtu dan Minggu dari pukul 16.30 sampai 21.30. IKMI Rizkina juga banyak memberikan kemudahan-kemudahan buat para mahasiswanya. Salah satunya ialah biaya kuliah yang per semesternya bisa dicicil setiap bulannya. Mungkin saya kira cukup sekian perkenalan tentang kampus saya. Sekiranya kurang jelas atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut, Anda bisa datang langsung ke IKMI Rizkina yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A5, Cikarang, Bekasi. Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ma'ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga saya dapat hadir di tempat ini dalam kondisi baik dan situasi yang bahagia serta cuaca yang cerah ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju keterangan, serta dari zaman kebodohan menuju ke zaman kecerdasan yang penuh dengan teknologi seperti pada zaman saat ini. Dampak perkembangan iptek dan pendidikan Islam. Latar belakang masalah adalah dunia dewasa ini mengalami kemajuan yang tak terbendung di seluruh sektor kehidupan, tak terkecuali bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasa kita kenal dengan istilah iptek. Di kalangan generasi muda, ada semacam perkataan bagi mereka yang menguasai dan tidak menguasainya. Mereka yang kurang bagi menguasai dengan iptek tersebut harus berbesar hati mendapat julukan gaptek dan jadul. Julukan ini sebetulnya menjadi biasa tak kala kita menanggapinya dengan tidak serius, tetapi akan menjadi motivasi besar jika kita merenungkan lebih dalam, karena penguasaan teknologi di zaman yang sudah serba canggih ini sangat dibutuhkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di salah satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, transportasi terbukti amat bermanfaat. Tetapi di sisi lain, tak jarang iptek juga berdampak negatif karena merugikan
dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Disinilah hubungan pendidikan Islam sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok dan dikaji lagi agar hal yang sedemikian tidak terjadi lagi di masa akannya datang. Dalam penyusunan semua kerangka industri, memahami hubungan pendidikan Islam dengan iptek untuk mengetahui peran pendidikan Islam dalam perkembangan teknologi dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap iptek. Adapun beberapa masalah yang sering terjadi yang berkaitan dengan iptek, yaitu bagaimana upaya pendidikan Islam dalam menghadapi dampak negatif dari iptek itu sendiri. Menurut Dr. Andes Ahmad Marimba, yaitu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam, menunjukkan berbentuk kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Sedangkan menurut Atiyah Al-Abbasi, pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegas jasmani, sempurna budi pekertinya, pola pikirnya teratur dengan rapi, perasaan halus, profesional dalam bekerja, dan manis dalam tutur sapanya. Jadi definisi pendidikan Islam dalam dunia iptek, pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadiannya. Definisi iptek ialah singkatan dari dua materi, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan karena saling mendukung satu sama lainnya. Teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkembang secara mandiri, menciptakan dunia tersendiri dan tidak tergantung sama faktor lain. Akan tetapi teknologi tidak mungkin berkembang jika tidak didasari pengetahuan yang kokoh. Maka menurut Iskandar Ali Syabana tahun 1980, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu, didorong untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah teknologi belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Sedangkan pengertian teknologi sendiri adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang dan memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Sedangkan pengertian teknologi sendiri ialah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan kebutuhan manusia dapat diperpanjang atau diperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Tujuan pendidikan Islam ialah yang menyangkut dengan iptek. Pendidikan Islam memiliki dua dimensi tujuan, yaitu tujuan vertikal dan tujuan horizontal. Tujuan pendidikan Islam secara vertikal ialah mendekatkan diri dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan vertikal ini diarahkan pada penyadaran diri manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk beribadah hanya kepadanya
sebagaimana dalam Al-Quran Az-Zariyat ayat 56. Adapun penyadaran diri manusia sebagai khalifah di bumi merupakan tujuan pendidikan Islam yang berdimensi horizontal secara global, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Hubungan pendidikan Islam dengan iptek yang lain. Islam memandang bahwa agama adalah dasar dari pengaturan kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam segi manusia. Pengetahuan akidah Islam terwujud dalam Al-Quran dan Al-Hadis menjadi kaidah fikriyah, yaitu suatu azas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Islam memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam, bukan lepas dari akidah itu. Ini bisa kita pahami dari ayat pertama kali yang turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismika rabbika lazi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca surat atau memperoleh berbagai pemikiran dari pemahaman yang selama ini dipahaminya. Tetapi segala pemikiran itu tidak boleh lepas dari akidah Islam, karena Iqra haruslah dengan bismi rabbika, yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah yang merupakan azas akidah Islam. Peran pendidikan agama Islam dalam perkembangan teknologi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, akidah Islam sebagai dasar iptek. Kemudian yang kedua, syariah Islam sebagai standar dalam pemanfaatan iptek. Hukum syariah, halal atau haram, wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Kemudian dampak negatif dari iptek. Kemajuan iptek yang telah memberikan begitu banyak kemudahan dalam dan kenyamanan bagi kehidupan manusia, pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan menjadi memuja iptek sebagai penyelamat yang akan membebaskan mereka dari berbagai kesulitan. Iptek diyakini akan memberikan umat Islam kebahagiaan yang terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia juga tidak bisa menipu dirinya sendiri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Manusia telah meninggalkan esensi dari iptek itu sendiri, bahwasanya merupakan pengembangan dari keimanan, yaitu ketaatan kita kepada Sang Khalik yang memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Seharusnya iptek dikembangkan bukan untuk yang berhal-hal negatif. Manusia itu jadi mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Manusia harus mengendalikan dan mengarahkan perkembangan iptek kepada jalur yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi realita yang ada ternyata perkembangan iptek membuat manusia lepas dari keimanannya. Dari sekian cerita atau penjelasan, akhirnya dapat disimpulkan, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman yang sudah serba canggih sangat dibutuhkan. Teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkembang secara mandiri
Teknologi tidak mungkin berkembang tanpa didasari ilmu pengetahuan yang kokoh. Maka daripada itu, teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Iptek memiliki dampak positif dan negatif dalam perkembangannya di kehidupan kita sehari-hari. Dampak positifnya diantaranya adalah dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Sedangkan diantara dampak negatifnya adalah meningkatkan aksi terorisme. Penggunaan informasi dan situs tertentu terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang kurang berkualifikasi, penyalahgunaan pengetahuan, dan sebagainya. Maka daripada itu, peran pendidikan Islam dalam pengembangan iptek antara lain akidah Islam sebagai dasar pengembangan iptek dan syariah Islam sebagai standar pemanfaatan iptek. Karena pendidikan Islam memiliki 3 komponen untuk mengendalikan dan mengembangkan iptek, yaitu yang pertama amar ma'ruf, kemudian yang kedua nahi mungkar, dan yang terakhir yang ketiga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian cerita atau penjelasan, akhirnya dapat disimpulkan, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman yang sudah serba canggih sangat dibutuhkan. Teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkembang secara mandiri. Teknologi tidak mungkin berkembang tanpa didasari ilmu pengetahuan yang kokoh. Maka daripada itu, teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Iptek memiliki dampak positif dan negatif dalam perkembangannya di kehidupan kita sehari-hari. Dampak positifnya diantaranya adalah dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Sedangkan diantara dampak negatifnya adalah meningkatkan aksi terorisme. Penggunaan informasi dan situs tertentu terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang kurang berkualifikasi, penyalahgunaan pengetahuan, dan sebagainya. Maka daripada itu, peran pendidikan Islam dalam pengembangan iptek antara lain akidah Islam sebagai dasar pengembangan iptek dan syariah Islam sebagai standar pemanfaatan iptek. Karena pendidikan Islam memiliki 3 komponen untuk mengendalikan dan mengembangkan iptek, yaitu yang pertama amar ma'ruf, kemudian yang kedua nahi mungkar, dan yang terakhir yang ketiga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.